Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Umi Humairah. Sekarang kita telah memasuki bab 24 yaitu web server Apache. Pada web server Apache kita akan mempelajari 7 materi. Jadi yang pertama ada install Apache web server, kedua konfigurasi basic web server, 3. Konsep virtual host, 4. Konfigurasi port based virtual host, 5. Pengujian domain based virtual host, 6. Membuat subdomain, dan yang terakhir konfigurasi domain based virtual host. 1. Install Apache web server. Jadi pada video sebelumnya kita sudah melakukan konfigurasi pada server 1 dan server 2, dan pada web servernya kita belum melakukan konfigurasi apapun. Jadi pada video kali ini kita akan melakukan konfigurasi tools ataupun Apache pada web servernya, yang nantinya web server tersebut akan bisa diakses melalui browser. Oke, langsung saja. Di sini saya akan meremote pada klien Ubuntu-nya. Di sini saya akan meremote web server. Kita ketikkan ssh umi at 10.10.10.4 min p2211. Jika sudah, kalian bisa masuk dulu ke dalam root. Sebelum itu, kalian di sini pastikan bahwa sudah bisa dik nama domainnya ya. Saya ketikkan dikumi.com. Ini bisa. Oke, langsung saja kita install Apache-nya dengan komen apt install apache 2. Di sini saya sudah berhasil menginstal Apache-nya ya. Kemudian saya akan coba cek nama domainnya pada Firefox. Ini saya akan ketikkan umi.com. Maka dia di sini akan menampilkan default dari Apache 2-nya yaitu seperti ini. Dan nanti di video berikutnya kita akan coba untuk mengubah tampilannya. 2. Konfigurasi basic web server. Seperti yang kalian ketahui bahwa default tampilannya itu masih seperti ini ya. Dan sekarang di sini kita akan mencoba untuk mengubah tampilan dari defaultnya, yaitu dengan melakukan basic configuration. Jadi langkah pertama, kalian bisa masuk dulu ke dalam file yang bernama di /etc/apache 2. Kemudian kita ls, dan di sini terdapat direktori site strip available, yang mana di dalamnya itu terdapat beberapa file. Jika kita coba ls set strip available, maka di sini ada dua file, yaitu 000 strip default.conf dan default strip ssl.conf. Yang mana jika 00 strip default itu digunakan untuk web server yang HTTP, sedangkan default strip ssl.conf itu digunakan untuk web server sebagai HTTPS. Dan sekarang kita akan melakukan konfigurasi HTTP terlebih dahulu. Kita coba edit filenya dengan komen nano site strip available /00 strip default.conf. Di sini terdapat server admin, yang mana ini merupakan email untuk administratornya. Di sini saya akan ganti menjadi admin@umi.com. Lalu kita save. Sekarang kita akan coba cek pada ls/var/www/html. Di sini terdapat file yang bernama index.html, yang mana ini digunakan untuk meletakkan konfigurasi tampilan dari web servernya. Di sini bisa kalian lihat pada Firefox atau browser terdapat tampilan default yang mana itu dikonfigurasikan melalui index.html. Pada terminal kita bisa nano/var/www/html/index.html. Di sini kalian bisa lihat ini merupakan konfigurasi atau sebuah codingan tampilan dari defaultnya, seperti tampilan browser ini ya. Kita exit. Selanjutnya saya akan mengubah namanya dengan mv/var/www/html/index.html. Kita ubah menjadi /var/www/html/index.html.bug. Kemudian saya akan membuat file baru dengan touch /var/www/html/index.html, yang mana saya akan membuat tampilan server yang baru. Jadi nanti tampilannya tidak seperti ini lagi. Saya akan mengubahnya dengan komen nano/var/www/html/index.html. Di sini saya akan mengubah headernya, misalkan header welcome to Umi website.
Di sini kita berikan tanda kurung lebih dari, lalu H1, kemudian welcome to UMI website, lalu kita tutup dengan slice H1. Lalu kita bisa save. Kemudian kita restart dengan sistem CTL restart Apache 2. Sekarang kita bisa lihat apakah tampilannya sudah berubah. Nah, di sini tampilannya sudah berubah ya. 3. Konsep virtual host. Jadi, virtual host itu merupakan suatu metode ataupun konfigurasi yang digunakan untuk membuat beberapa tampilan pada suatu website, yang mana dengan virtual host ini, kita bisa membuat beberapa tampilan website seolah-olah saya menggunakan lebih dari satu website. Misalkan seperti ini, di sini terdapat satu tampilan saja pada websitenya, maka dengan virtual host ini, kita bisa membuat lebih dari satu tampilan seperti ini. Namun hanya dengan menggunakan satu web server saja. Jadi pada kali ini kita akan membuat seolah-olah kita diminta oleh perusahaan untuk membuat 3 website, yang mana yang pertama saya akan membuat welcome to UMI website yang sudah kita buat tadi, kedua welcome to sales website, dan yang ketiga welcome to admin website. 4. Konfigurasi port based virtual host. Pada video kali ini, kita akan mengubah tampilan website menggunakan port base atau menggunakan port saja. Di sini kita masuk dulu ke dalam cd /etc/apache 2 /site strip available. Nah, di sini terdapat file yang bernama 000stripdefault.conf, yang mana ini merupakan file yang digunakan untuk mengakses tampilan dari welcome to UMI website. Dan ini dia menggunakan port default, yaitu port 80. Nah, di sini kita akan membuat tampilan baru dengan file yang sama, namun dengan konfigurasi yang berbeda, sehingga kita bisa mengcopy saja. Nah, sebelum itu kan kita membuat perumpamaan bahwasannya kita diminta oleh perusahaan untuk membuat 3 tampilan website yang berbeda, karena tampilan welcome to UMI website tadi sudah ada. Maka sekarang kita tinggal membuat yang sales dan admin. Langsung saja di sini kita bisa copy dengan komen cp spasi 00stripdefault.conf spasi sales.conf. Lalu kita nano sales.conf, dan di sini kita bisa ganti portnya menjadi port 81 untuk tampilan sales websitenya. Selanjutnya, untuk penempatan filenya atau domain root, kita bisa ganti ke directory sales. Di sini kita ganti sales, lalu kita bisa save. Kemudian kita juga harus membuat satu tampilan lagi untuk websitenya. Kita copy dari sales saja, berarti kita ketikkan cp sales.conf spasi admin.conf. Selanjutnya kita masuk ke dalam nano admin.conf. Untuk port website admin, kita akan membuatnya berganti menjadi port 82. Lalu untuk penempatan filenya, kita menggunakan html/admin. Jika sudah, kita bisa save. Kemudian kita keluar dengan cd titik-titik. Lalu kita ls. Nah, di sini terdapat 2 file, yaitu site strip available dan site strip enable. Jika kita lihat pada site enable, kita ketikkan ls site strip enable, dan di sini baru terdapat file 00stripdefault.conf saja ya. Jadi yang aktif baru yang 00stripdefault.conf. Jadi untuk mengaktifkannya kita bisa menggunakan komen ln spasi /etc/apache 2 /site strip available /sales.conf spasi /etc/apache 2 /site strip enable /sales.conf. Kemudian pada admin kita lakukan hal yang sama, yaitu ls spasi /etc/apache 2 /site strip available /admin.conf spasi /etc/apache 2 /site strip enable /admin.conf. Sekarang kita coba ls site strip enable. Nah, di sini sales dan adminnya sudah aktif ya. Kita coba chat spasi site strip available /admin.conf. Jika kalian ingat, pada konfigurasi yang sudah kita lakukan itu kita telah mendefinisikan penempatan dokumen. Jadi dokumennya berada pada /var/www/html/admin.
Namun, kita belum membuat file ataupun direktori yang ada pada HTML ini dengan nama admin ataupun sales. Jadi, sekarang kita akan membuat direktorinya. Di sini kita isi titik-titik terlebih dahulu. Kemudian, saya akan masuk ke dalam direktori /var/www/html. Di sini, saya akan membuat direktori dengan nama sales dan admin. Jadi, kita bisa ketikkan mkdir slice dan mkdir admin. Lalu saya akan masuk dulu ke dalam direktori sales. Kita ketikkan nano sales slice index.html. Dan di sini saya akan berikan header welcome to sales website. Di sini kita bisa ketikkan tanda lebih dari dan kurang dari. Lalu H1 welcome to sales website. Kemudian kita tutup dengan slice H1. Lalu kita bisa save. Selanjutnya kita juga akan melakukan hal yang sama pada admin. Kita ketikkan nano admin slice index.html. Di sini untuk headernya saya akan berikan welcome to admin website. Lalu save. Kemudian kita cek pada chat slice index.html. Dan kita cek lagi pada chat admin slice index.html. Maka di sini keduanya sudah ada. Sekarang kita akan coba cek apakah ada error atau tidak pada konfigurasi yang kita lakukan. Di sini kita bisa restart dengan sistem ctl restart Apache 2. Dan di sini tidak terdapat error ya. 5. Pengujian domain base virtual host. Di sini kita akan mencoba apakah kita bisa menampilkan tampilan yang berbeda, yaitu tampilan yang sudah kita konfigurasikan sebelumnya dengan domain yang berbeda, tetapi dengan tujuan web server yang sama. Di sini saya akan coba masuk ke dalam sales website terlebih dahulu. Saya ketikkan umi.com/sales. Maka di sini dia akan menampilkan yang sales. Kemudian kita coba yang admin. umi.com/admin. Dan di sini dia juga menampilkan yang admin ya. Lalu jika kalian ingin kembali ke website kalian sebelumnya, itu kalian bisa langsung gunakan saja www atau langsung nama domain.com, misal umi.com. 6. Membuat subdomain. Di video kali ini kita akan mengakses virtual hostnya melalui subdomain. Yang pertama, di sini kalian bisa masuk dulu ke dalam server Debian. Kita akan remote dengan ssh umi@svr1-debian -p2211. Nah, untuk membuat domainnya, kita masuk dulu ke cd/etc/bind. Kemudian di sini kita ketikkan nanodb.domain. Di sini kita harus mengganti serial numbernya menjadi 7. Di sini kita akan membuat domain baru ataupun keyword baru untuk mengakses web servernya melalui browser. Jika pada video sebelumnya itu saya mengakses web server menggunakan umi.com, dan sekarang kita akan menambahkan subdomain yang berbeda atau yang baru. Di sini saya akan menambahkan sales dan adminnya. Kita ketikkan di bawahnya yaitu sales, tab in, tab cname, tab umi.com. Lalu di bawahnya admin, tab in, tab cname, tab umi.com. Jika sudah, kita save. Kemudian kita restart dengan sistem ctl restart bind 9. Sekarang kita lihat pada dixel.umi.com. Oke, di sini sudah berhasil. Jadi untuk sales.umi.com itu domain aslinya adalah umi.com yang IP-nya itu 10.10.10.4. Kemudian pada admin kita lakukan hal yang sama. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. 7. Konfigurasi domain base virtual host. Di video kali ini kita akan melakukan konfigurasi domain base yang mana kita harus menghapus listen portnya. Oke, di sini kita masuk ke dalam cd/etc/apache2/site strip available. Lalu kita masuk ke sales yaitu nanosales.conf. Di sini portnya kita akan ubah menjadi 80 lagi. Kemudian di sini terdapat server name pada komentar. Di sini kita bisa hapus saja pagarnya. Lalu di sini www-nya kita ganti menjadi sales.umi.com.
Jika sudah, kita save. Kemudian pada admin kita ganti juga ya. Kita masuk ke nanoadmin.conf. Di sini untuk portnya kita juga ganti ke default yaitu port 80. Kemudian untuk server name-nya kita ganti menjadi admin.umi.com. Lalu kita save. Selanjutnya kita masuk ke nano spasi 00 strip default.conf. Di sini terdapat server name pada komentar. Kita hapus dulu pagarnya. Lalu servernya kita ganti menjadi umi.com. Kemudian kita tambahkan lagi di bawahnya yaitu server name www.umi.com. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita restart dengan sistem CTL Restart Apache 2. Oke, di sini sudah bisa ya. Sekarang kita akan coba pada browser apakah kita bisa menampilkan tampilan yang sudah kita konfigurasikan tadi, beda tetapi dengan tujuan web server yang sama. Di sini saya coba ketikkan pada sales yaitu sales.umi.com, dan di sini dia sudah menampilkan konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya. Begitupun pada admin ya, kita cek admin.umi.com. Oke, di sini juga sudah berhasil ya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Umi Humairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.